بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zina adalah di antara dosa besar setelah syirik dan pembunuhan. Allah Ta'ala berfirman mengenai dosa zina. Dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasannya, dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab tersebut dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Allah melarang mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan zina itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Imam Al-Qurtubi berkata, para ulama mengatakan mengenakan firman Allah yang artinya janganlah mendekati zina, bahwa larangan dalam ayat ini lebih dari perkataan janganlah melakukan zina. Makna ayat tersebut adalah jangan mendekati zina. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal dialah yang menciptakanmu. Kemudian ia bertanya lagi, terus apa lagi? Beliau bersabda, engkau membunuh anakmu yang dia makan bersamamu. Kemudian ia bertanya lagi, terus apa lagi? Beliau menjawab, kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian akhirnya Allah turunkan surat Al-Furqan ayat 68 di atas. Hadits riwayat Bukhari nomor 7532 dan Muslim nomor 86. Seluruh agama pun telah menyatakan bahwa zina itu terlarang. Tidak ada satupun agama yang menyatakan halal. Hukuman berbuat zina amatlah berat, karena zina telah merampas kehormatan dan merusak nasab. Padahal ajaran Islam itu menjaga kehormatan jiwa, agama, nasab, akal dan harta. Dosa zina itu bertingkat-tingkat. Zina dengan mahram atau dengan orang yang telah bersuami atau beristri lebih besar dari berzina dengan orang yang bukan mahram atau dengan orang yang belum bersuami atau beristri. Karena zina semacam ini telah merusak ikatan perkawinan
dan merusak nasab. Begitu pula zina dengan tetangga. Dosanya pun lebih besar dari dosa dengan yang bukan tetangga. Karena zina semacam ini telah merusak hubungan tetangga yang amat dekat yang selama ini ada. Apalagi jika tetangga yang dizinai masih saudara atau kerabat, itu lebih menambah parahnya hubungan karena dapat merusak hubungan silaturahim yang selama ini ada, sehingga dosa-dosanya pun semakin bertambah berat. Dari Abu Shuraih berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, tidaklah dikatakan beriman. Demi Allah, tidaklah dikatakan beriman. Demi Allah, tidaklah dikatakan beriman." Ada yang bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tidaklah beriman, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kezalimannya." Hadis riwayat Bukhari nomor 6016 dan Muslim nomor 46. Tidak ada tindak kezaliman yang lebih jelek dari menzinai istri tetangga, sampai-sampai jika yang dizinai adalah istri tetangga yang saleh, yang gemar taat kepada Allah, maka itu akan lebih menambah dosa. Dalam hadis Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kehormatan para istri mujahidin dari orang yang hanya berdiam di rumah, mereka adalah seperti kehormatan ibu mereka sendiri. Jika seseorang yang tidak berjihad berjanji untuk melindungi seorang istri para mujahid, lalu ia khianat, maka di hari kiamat mujahid tersebut akan mengambil amal kebaikan orang yang berkhianat tadi. Lalu bagaimana pendapat kalian dalam hal ini?" Hadis riwayat Muslim nomor 1897. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tingkatan-tingkatan dari dosa zina. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.